Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di seri keempat dalam pembahasan buku dengan judul Madkhal ila Dirasatin Nuzum al-Islamiyah. Di video kali ini kita masuk ke halaman baru dengan pembahasan yang baru pula. Silakan teman-teman yang sudah punya PDF dibuka juga PDF-nya. Jadi sambil aku lihat handphone ya. Halaman 18, judul barunya adalah Daruratun Nuzum fi Hayatin Nas. Pentingnya nuzum dalam kehidupan manusia. Pentingnya ajaran-ajaran, aturan-aturan, prinsip Islam dalam kehidupan kita. Yang pertama, khalaqallahu ta'ala al-insan wa auda'a fihi al-maila ila mukhalatati bani jinsihi wal unsa fil 'aishi ma'al akharin fi itari majmu'atin insaniyah wa in kanat tatafawat qillatan wa kathratan wa bidaiyatan wa ruqiyan wa min huna qila al-insanu ijtima'iyyun au madaniyun bi tabi'ihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia itu dan menanamkan pada diri masing-masing kecondongan terhadap satu hal. Ila mukhalatati bani jinsihi. Jadi setiap orang itu introvert sekalipun yang sekarang lagi hits banget dibahas, dia pasti punya kecenderungan untuk bersosial dengan orang lain. Karena itu sudah fitrah dari ciptaan Tuhan. Wal unsa fil 'aishi mal akharin fi itari majmu'atin insaniyah. Mau interaksinya itu sedikit atau banyak, kecil atau luas, kecil atau besar, sesungguhnya setiap individu itu sudah tercipta dengan potensi untuk bergaul dan berinteraksi dengan sesama manusia. Itu yang pertama. Jadi pentingnya an-nuzum fi hayatin nas dalam hidup manusia adalah satu, karena disebabkan oleh manusia adalah makhluk sosial. Poin yang kedua, wa amrun akhar huwa annan nas yatafawatuna fi amzijatihim wa akhlaqihim wa raghabatihim. Faminhum sawiyul khuluqi husnul suluk wa minhum mu'awwijul khuluqi sayyi'us suluk wa minhul aqani'u wa minhum al-adwaniyu al-ananiyu kama anna ma yurda syakhsan aw ta'ifatan qad la yaruqu li siwahum wa ma yuhibbuhu fardun qad yubghiduhu akhar wa hakadha. Nah, sebab kedua adalah bahwa setiap manusia itu mempunyai tingkatan yang berbeda dalam hal akhlak, dalam nilai-nilai yang dia anut. Kemudian berbeda juga tingkatannya dalam hal-hal yang dia sukai dan yang dia tidak sukai. Contoh misalnya, saya suka bakso, kamu tidak. Saya suka sate Padang, kamu suka sate Madura. Itu kan berbeda-beda hal yang kita sukai. Ada orang yang suka bawang merah ada di masakannya, ada juga yang tidak suka bawang merah sama sekali. Itu contoh dalam hal makanan. Seperti itu pula, ada orang yang akhlaknya baik, ada juga orang yang akhlaknya kurang baik. Maka karena kecenderungan yang berbeda tadi, kita sebagai manusia dan individu membutuhkan ajaran Islam, syariat Islam, an-nuzum al-islamiyah untuk mengatur dan membimbing kita menjalani kehidupan. Kemudian kita lanjutkan, falau turika kullu ahadin ma yashtahi. Jadi kalau misalnya setiap individu dibiarkan begitu saja melakukan sesuatu atau banyak hal dengan menuruti hawa nafsunya, latadorobatil masolih wa tafashshatatil madzalim, maka akan rusaklah nilai-nilai atau norma-norma kebaikan dan akan menyebarlah kezaliman. Kenapa? Karena saya bisa berbuat sesuka hati saya karena tidak ada aturan. Kamu juga bisa berbuat sesuka hati kamu jika tidak ada aturan. Maka di sini untuk menengahi dan membimbing aku dan kamu, maka kita butuh yang namanya an-nuzum al-islamiyah, yang sumbernya adalah syariat Islam, yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian langsung aja ke paragraf terakhir dari judul ini. Min ajli hadza, udah ketemu ya? Min ajli hadza, masih di halaman 19. Kana an-nasu fi amsil hajah ila wada'in nudhum allati tatadammanu al-qawaid wal irsyadat allati talummu sya'athihim wa tajma' 'ala al-istiqamati qulubihim wa sufufihim wa tudbitu jawanibu hayatihim wa tasluku sabilal khairi bi afradihim wa jama'atihim. Maka dari itu, seperti yang saya ucapkan tadi, bahwa manusia itu dimanapun dia berada, dia butuh kepada prinsip, nilai-nilai, ajaran, norma yang dia pegang dengan teguh. Selain prinsip yang dia anut sendiri atau dia percayai, di tengah-tengah manusia yang banyak itu juga butuh norma-norma, aturan-aturan. Kita di jalan butuh kepada rambu lalu lintas. Ketika ada orang yang melanggar, ketika dia mau belok kanan tapi lampu sennya ke kiri, maka dia akan ditabrak oleh orang di belakangnya. Seperti itu. Jadi tidak hanya nilai-nilai yang kita sebagai individu percayai, tapi juga ada nilai-nilai umum yang harus ditaati oleh semua orang. Begitu, agar kehidupan jamaah, agar kehidupan banyak orang dan juga kehidupan kita sebagai individu menjadi lebih baik. Jadi ringkasnya, tujuan atau pentingnya An-Nudhum Al-Islamiyah, ajaran-ajaran Islam itu menjadi penting karena dua hal. Pertama, karena manusia adalah makhluk sosial. Sebab yang kedua, dengan manusia adalah makhluk sosial, maka dia tidak bisa mengikuti hawa nafsunya saja untuk melakukan satu hal. Harus ada aturan yang menjaganya, yang menuntunnya, yang mengajarinya. Kenapa? Karena setiap individu mempunyai kecenderungan yang berbeda, mau itu baik ataupun buruk. Jadi mudah-mudahan dari penjelasan ini cukup jelas. Apabila ada yang tidak dipahami, bisa drop komen di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe channel aku. Teman-teman yang tidak belajar di Markas Arabiyah juga bisa kok belajar bersama, siapa tahu. Karena sesungguhnya nilai-nilai Nudhum Al-Islamiyah dan Syariah Islamiyah itu nilainya universal. Dia tidak hanya untuk pelajar ilmu agama saja, tidak hanya untuk orang tertentu saja, tapi ini bisa dipelajari oleh orang awam sekalipun. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.